Bagaimana brother? Kalian sudah melihat hasil perekaman dari video Vivo X50 yang punya teknologi Ultra Stable OIS. Dan di video kali ini Beyong akan mereview serta mengupas tuntas jauh lebih dalam Vivo X50. By the way, video yang kalian lihat ini juga hasil perekaman dari Vivo X50. Tanpa berpanjang kali lebar, langsung kalian simak video reviewnya. Kita awali dari desainnya dulu. Vivo X50 berdimensi 159,54 x 75,39 x 7,55 mm dengan bobot sekitar 173 gram. Desain bagian belakangnya bermaterialkan kaca yang ngebikin HP-nya kelihatan lebih trendy, modern, kesan elegannya tuh emang dapat banget. Bahkan, lau sabi banget brother kalau mau ngaca disokin. Ketika gue pertama kali megang Vivo X50, gripnya tuh emang nyaman. Hal ini berkat desain 2.5D Curve Flex Screen dan teknologi COP atau Chip on P yang menghasilkan ketebalan hanya 7,55 mm. Plus ditambah bezelnya yang emang tipis banget brother. Vivo X50 memiliki dua varian warna yang stylish, yaitu Glass Black dan juga Frost Blue. Dan yang Beyong pegang sekarang nih adalah varian warna Glass Black. Kita beralih ke bagian layar. Smartphone ini memiliki bentang layar seluas 6,56 inci, beresolusi 2376 x 1080 pixel Full HD+, dan berteknologi AMOLED generasi terbaru. Terdiri dari i3 AMOLED display yang dapat menampilkan gamut warna DCI-P3 secara penuh dan menghadirkan warna yang lebih hidup serta lebih nyata lagi dengan kecerahan maksimal hingga 1300 nits. Screen to body rasionya juga cukup tinggi, mencapai hingga 92%. Ditambah lagi, tampilan layarnya ini sudah berteknologi Ultra OIS Screen yang sudah mengadopsi teknologi Super Tiny Camera Punch Hole berdiameter 3,96 mm. Sehingga dapat memanjakan mata kalian dengan pengalaman visual sinematik yang lebih oke. Terutama pada saat nonton video, gaming, dan juga bermultimedia di smartphone ini. Layarnya juga sudah mendapatkan peningkatan ganda refresh rate menjadi 90 Hz dengan sample rate 180 Hz. Jadi respon layarnya tuh lebih cepat, lebih halus, dan lancar saat kalian bermain game. Kemudian ada juga teknologi VEG atau Vivo Energy Guardian yang akan mengoptimalkan konsumsi energi saat bermain game, sehingga kalian gak akan menemukan overheat. Kita beralih ke sektor kamera. Vivo X50 memiliki Pro Quad Camera with OIS dengan pembagian sebagai berikut. 48 MP Pro Quad Camera with OIS, 13 MP portrait kamera dengan 20 kali digital zoom, 8 MP super wide angle kamera, dan juga 5 MP super macro kamera. 48 MP Pro Quad Camera with OIS-nya berdiafragma f1.6, menggunakan sensor 7P lens yang memungkinkan kalian untuk mengabadikan momen di saat kondisi low light. Dan perekaman videonya pun mumpuni, karena Doski sudah menggunakan Ultra Stable OIS. Lalu 8 MP super wide angle kameranya berdiafragma f2.2 dengan cakupan point of view hingga 120 derajat. Portrait kameranya berdiafragma 50 mm, dilengkapi dengan algoritma yang secara otomatis dapat memisahkan objek dengan latar belakang, sehingga dapat menghasilkan foto bokeh yang oke. Doski juga mengkombinasikan dua lensa dengan algoritma zoom, sehingga dapat melakukan 20 kali zoom digital. 13 MP portrait kamera dan 20 kali digital zoomnya memiliki bukaan diafragma f2.46. Kemudian 5 MP super macro kameranya berdiafragma f2.48. Lewat super macro kamera tersebut, memungkinkan kalian dapat menghasilkan gambar yang lebih jernih bahkan dari jarak fokus 1,5 cm sekalipun. Selain beberapa hal yang sudah Bewok sebutkan di atas, Vivo X50 juga memiliki beragam fitur menarik lainnya, seperti Ultra Stable OIS, Extreme Night Vision, Steady Motion Tracking, dan juga Cinematic Editor yang kurang lebih semuanya sama seperti yang ada di Vivo X50 Pro. Fitur Ultra Stable OIS di main kameranya dapat menghasilkan perekaman video yang jauh lebih stabil. Lalu fitur Extreme Night Vision-nya memadukan OIS dengan sensor IMX598, sehingga meningkatkan force sensitive sebesar 10% yang membuat hasil jepretan foto malam kalian jadi lebih jernih dan lebih terang. Ada juga fitur Steady Motion Tracking yang memungkinkan kalian untuk mengambil gambar bergerak dengan shutter lag hampir 0 second berkat paduan OIS dan sensor khusus yang ada.
Hal ini memungkinkan kalian untuk menangkap pose gerak ataupun melompat di HP ini dengan kecepatan penangkapan yang oke dan bisa mengunci objek meski objek tersebut di luar dari jangkauan. Kalian pun dapat menggunakan fitur Smart Zoom untuk memilih objek mana yang akan difokuskan. Objek yang kita pilih juga akan terus ada di dalam frame kayak gini nih. Dan menstabilkan fokus gambar serta mengunci suara lewat teknologi 3D Sound Tracking. Sehingga fokus suaranya hanya berada pada objek yang kalian inginkan. Kemudian motion AF tracking di bagian mata, muka, dan badan yang dioptimalkan ngebuat smartphone ini dapat melacak objek meski bergerak sekalipun. Kemudian terdapat juga pengeditan sekali klik di Vivo X50 yang ngebantu kalian untuk menghasilkan hasil vlog layaknya vlogger-vlogger profesional. Berpindah ke kamera depan alias kamera selfie. Smartphone ini memiliki front kamera berkekuatan 32 MP dengan bukaan diafragma f2.45. Dan yang menarik, di kamera depannya ini juga sudah terdapat fitur Super Night Selfie. Nah, kalau kalian pengen tahu hasil dari perekaman video kamera depan dengan kualitas 1080, kayak gini nih hasilnya. Kalau yang ini hasil perekaman video kamera depan Vivo X50, bewok pakai settingannya 1080 dan 30 fps. Sekarang kita lanjut ke bagian performa. Smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 730 yang berkolaborasi dengan prosesor octa-core dengan fabrikasi 8 nanometer dan clock speednya mencapai hingga 2,4 GHz. Padu padan ini menawarkan kelancaran dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Untuk bagian RAM, smartphone ini dibekali dengan RAM 8 GB yang ngebuat kalian dapat memainkan game berat seperti PUBG Mobile, Call of Duty, dan Fortnite di HP ini dengan lancar jaya. Serta internal storage 128 GB yang cukup gede, sehingga ngebuat kalian dapat menyimpan berbagai foto, video, dan download banyak aplikasi tanpa harus khawatir kehabisan memori. Bergeser ke bagian security ataupun keamanan. Vivo X50 sudah dilengkapi dengan fitur Screen Touch ID yang berada di dalam layarnya. Dan juga Face Access yang menurut gua keduanya ini sama-sama cepat saat membuka kunci layar. Di sektor baterai, smartphone ini memiliki kapasitas baterai 4200 mAh yang sudah dilengkapi dengan teknologi pengecasan 33 watt Vivo Flash Charge 2.0, 11 volt, dan juga 3 ampere. Kemudian sudah menggunakan USB Type-C juga, jadi nggak heran ya kalau pengecasannya juga cepat. Terakhir yang akan kita bahas adalah user interface. Vivo X50 menggunakan Vantage OS 10.5 yang dikombinasikan dengan OS Android 10, sehingga tampilan antar mukanya kelihatan lebih kece dan smooth. Menariknya, di Vivo X50 juga mengadopsi NFC multifunction. Dengan chip NFC yang terintegrasi dengan baik, gak hanya dapat transfer dokumen dan ngebaca kartu kalian aja, tapi dengan hadirnya NFC multifunction di smartphone ini, dapat memindahkan fungsi kartu akses ke dalam HP kalian. Gimana brother, apakah kalian tertarik untuk membeli Vivo X50? Kalau menurut gue sih ya, dengan Ultra Stable OIS, Extreme Night Vision, dan 20 kali zoom, ngebuat Vivo X50 ini layak juga dan patut untuk kalian miliki. Hatur nuhun, thank you buat kalian nonton video sampai habis. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Bewok pamit, Assalamualaikum.